Halo anak-anak, kembali lagi bersama saya Pak Nikolas di sini. Anak-anak, kita kembali lagi di pelajaran agama kelas 2 dengan pelajaran 21 sampai dengan 22. Sebelum itu, saya ingin meminta kalian semua untuk mengambil buku cetak. Jangan lupa diambil. Nanti kita akan menjawab soal evaluasi di akhir pelajaran. Anak-anak, kita mempunyai banyak tujuan pembelajaran. Yang pertama, menjelaskan fungsi tempat tinggal. Yang kedua, menyebutkan janji Allah kepada Abraham. Yang ketiga, menjelaskan cara-cara merawat tempat tinggal. Yang keempat, menjelaskan fungsi tetangga. Yang kelima, menjelaskan bentuk-bentuk kerjasama dengan tetangga. Dan yang terakhir, yang keenam, menyebutkan peran tetangga dalam hidupnya. Hidup kita maksudnya ya anak-anak. Sebelum kita memasuki pelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu anak-anak. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, terima kasih karena Engkau mau berkunjung ke rumahku. Berkatilah rumahku agar menjadi tempat tinggal yang nyaman dan layak. Berkatilah aku dan tetanggaku agar dapat saling menghargai sesama tetangga. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak, siapa di sini yang memiliki tetangga rumahnya? Coba angkat tangan. Ya, anak-anak, tentu kita di rumah memiliki tetangga. Rumah tempat tinggal kita adalah tempat kita belajar, tempat kita berdoa, dan tempat kita bermain. Rumah kita adalah tempat kita berlindung dari panas dan dari hujan, dari hewan liar juga. Pada saat zaman dulu, rumah dibuat agak tinggi. Kenapa? Karena zaman dulu masih banyak sekali hutan-hutan. Maka masih banyak hewan-hewan liar yang ada di sekitar kita. Maka rumahnya dibuat tinggi, jadi biar tidak terganggu oleh hewan-hewan liar itu. Ketika kita memiliki rumah, perlulah kita merawatnya dengan baik. Karena rumah kita adalah tempat tinggal kita. Merawat rumah dengan baik gimana sih Pak caranya? Contohnya salah satunya dengan tidak mencoret-coret dinding, lalu kita merawat tanaman yang ada di rumah, kalau kita misalkan punya tanaman, lalu ketika ada misalnya genteng yang bocor, lalu orang tua kita memperbaikinya, lalu ketika toilet kita kotor, kita membantu membersihkannya, menyapu ruangan, mengepel ruangan, dan masih banyak hal lainnya yang bisa kita lakukan untuk merawat rumah kita. Bapak Abraham juga memiliki rumah, yaitu di tanah Kanaan, karena Allah menjanjikan tanah Kanaan sebagai rumah Bapak Abraham. Yesus juga memiliki rumah, yaitu di Nazaret. Ini adalah perjanjian Allah kepada Abraham. Kalian bisa membaca perjanjian ini di buku cetak halaman 84 sampai dengan 85. Kita baca bareng-bareng yuk. Ketika Abram berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman kepadanya, Akulah Allah yang Maha Kuasa, hiduplah di hadapanku dan dengan tidak bercela. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, dan aku akan membuat engkau sangat banyak. Lalu sujudlah Abram, dan Allah berfirman kepadanya, Dari pihakku, inilah perjanjianku dengan engkau. Engkau akan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Karena itu namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham. Karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Aku akan membuat engkau beranak cucu sangat banyak. Engkau akan kubuat menjadi bangsa-bangsa, dan daripadamu akan berasal raja-raja.
Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, serta keturunanmu turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Kepadamu dan kepada keturunanmu akan kuberikan negeri ini yang kau diami sebagai orang asing, yakni seluruh tanah Kanaan. Akan kuberikan menjadi milikmu untuk selama-lamanya, dan aku akan menjadi Allah mereka. Nah, anak-anak, dari bacaan tadi, kita dapat menyimpulkan bahwa Allah berjanji kepada Abraham 3 hal. Yang pertama, tanah Kanaan. Allah akan memberikan tanah Kanaan. Yang kedua, Allah akan memberikan keturunan kepada Bapak Abraham. Dan yang ketiga, Allah akan memberkati Abraham. Lalu kita beralih kepada bab selanjutnya, mengenal tetangga terdekat. Anak-anak, pernahkah kita bermain dengan teman-teman kita di sekitar rumah? Contohnya bermain sepak bola, bermain kelereng, bermain petak umpet, atau hanya ngobrol saja. Pernah? Nah, orang-orang yang ada di sekitar kita adalah tetangga kita. Tetangga kita adalah orang yang paling dekat di sekitar kita, tentunya selain orang tua dan saudara-saudara kita. Jadi tetangga kita ini adalah orang yang paling dekat. Misalnya kita mempunyai tetangga itu di mana? Di depan, di belakang, di kanan, di kiri. Itu adalah tetangga kita. Serong depan, serong kanan, serong kiri itu adalah tetangga kita. Karena kita memiliki tetangga, kita haruslah menghormati dan menghargai mereka. Dan kita harus bisa bekerja sama dengan mereka. Dengan bekerja sama, kita dapat menambah keakraban dengan tetangga. Kerjasama yang saya maksudkan itu seperti kerja bakti, lalu ronda malam, dan lain-lain. Ini ada mempersiapkan lomba 17 Agustus, bisa lain-lain juga, masih banyak lagi. Ketika kita memiliki tetangga, tentu kita tidak boleh membeda-bedakannya. Kita tidak boleh membeda-bedakan terhadap suku, agama, ras ketika kita bertetangga. Kita juga harus berbuat baik kepada tetangga. Kenapa? Karena Tuhan sudah berbuat baik kepada kita. Tentu kita harus berbuat baik kepada semua orang, termasuk tetangga kita, anak-anak. Ini ada salah satu ayat yang ada di buku cetak kalian, halaman 91. Saya hanya ambil satu saja, tidak saya ambil 3, karena terlalu panjang. Marilah kita baca. Jangan kau tinggalkan temanmu dan teman ayahmu. Jangan datang di rumah saudaramu pada waktu engkau malang. Lebih baik tetangga yang dekat daripada saudara yang jauh. Anakku, hendaklah engkau bijak. Sukakanlah hatiku supaya aku dapat menjawab orang yang mencela aku. Kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia. Tetapi orang yang tak berpengalaman berjalan terus, lalu kena celaka. Nah, anak-anak, kalian bisa membaca rangkuman-rangkuman. Saya tidak tuliskan rangkuman di sini. Kenapa? Nanti videonya terlalu panjang. Silakan kalian bisa membaca rangkuman di buku cetak kalian untuk pelajaran 21 dan 22 ini. Ayo kita menjawab soal evaluasi. Silakan buka bukunya. Soal evaluasi ini tidak perlu dikirim, saya hanya membantu menjawabnya untuk soal di ulangan umum atau PAT. Kita buka halaman 86, soal nomor 1. Tempat hidup berkeluarga adalah rumah. Setiap anggota keluarga harus menjaga kebersihan rumah. Tanda yang menunjukkan lingkungan tempat tinggal adalah alamat rumah. Jadi kita mempunyai alamat rumah itu. Keluarga Kudus tinggal di kampung Nazaret. Orang yang berbadan pendek yang rumahnya pernah dikunjungi Yesus adalah Zakheus. Rumah pemungut cukai yang dikunjungi Yesus adalah Zakheus. Perasaanmu ketika mendapat kunjungan dari teman-teman adalah pasti kita senang ya anak-anak.
Rumah melindungi kita dari panas dan hujan. Halaman rumah yang kotor sebaiknya dibersihkan. Dibersihkan dengan cara apa? Kita bisa menyapunya, lalu kita bisa mengepelnya. Lalu kita beralih ke soal nomor 2, jawablah. Apa saja yang dilakukan di dalam sebuah rumah? Kita bisa melakukan banyak hal. Kita bisa berdoa bersama, belajar, bermain, memasak, mencuci, dan banyak sekali yang bisa kita lakukan di dalam rumah. Tuliskan 3 janji Allah kepada Abraham. Yang pertama, tanah. Yang kedua, mempunyai keturunan. Yang ketiga, diberkati. Oke, kita berlanjut lagi ke soal evaluasi pelajaran 22 halaman 94. Menolong tetangga harus dilakukan dengan ikhlas ya anak-anak. Kita tidak boleh meminta imbalan kalau menolong seseorang. Manusia hidup membutuhkan orang lain karena manusia adalah makhluk sosial. Menurut Yesus, mengenal orang berarti menerima dia apa adanya. Kita tidak boleh membeda-bedakan orang terhadap suku, agama, ras, antar golongan, fisik, dan sebagainya. Strata sosial, masih banyak lagi. Kita tidak boleh membeda-bedakan mereka terhadap hal itu. Karena semua manusia adalah sama ya anak-anak. Lalu Maria tinggal di rumah Elizabeth kira-kira 3 bulan. Sekitar 3 bulanan. Bunda Maria tinggal bersama Elizabeth. Mengenal tetangga berarti menerima orang itu sebagai saudara kita. Lalu, merundingkan suatu masalah bersama tetangga mencerminkan sikap kekeluargaan atau sikap musyawarah mufakat juga bisa jawaban itu. Gunanya mengenal teman adalah untuk saling membantu satu sama lain, untuk saling menolong, dan masih banyak lagi. Dengan memperhatikan tetangganya, berarti Yesus sangat peduli dengan sesamanya. Bagaimana sikap kita dalam hidup bertetangga? Kita seharusnya saling membantu sama lain, saling menghormati, saling menghargai, dan masih banyak lagi anak-anak. Jelaskan 3 manfaat hidup bertetangga. Yang pertama, untuk membantu satu sama lain. Jadi ketika tetangga kita kesulitan, kita harus membantu. Maka tetangga kita akan membantu kita. Lalu, saling mendukung satu sama lain. Jadi ketika tertimpa masalah, bukan hanya tetangga kita akan membantu, tapi tetangga kita akan memberikan dukungan berupa motivasi, dapat menghubungi ambulan, dapat menghubungi dokter kalau lagi sakit, itu saling mendukung, saling menghormati, saling menghargai satu sama lain, dan saling membantu. Lalu memperluas pergaulan. Jadi pergaulan kita tidak hanya di sekolah saja, atau kalau saya di tempat kerja saja, tetapi pergaulannya ada di lingkungan juga. Anak-anak, hari ini ada ulangan. Saya berusaha mengejar materi untuk mendapatkan semua materi. Jadi, ada 2 pelajaran yang harus langsung ulangan. Pelajaran yang kemarin dan pelajaran yang hari ini. Pelajaran yang nanti itu saya rasa tidak usah buru-buru karena tidak terlalu sulit materinya, dan langsung ulangan pun bisa sebenarnya. Jadi, dikerjakan dengan baik ya anak-anak ulangannya. Doa penutup sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa penutup dulu. Semua mengambil sikap doa yang baik. Marilah kita bersatu dalam doa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa, berkatilah kami agar dapat menjadi tetangga yang baik. Berkatilah pula kami agar dapat saling menghargai sebagai tetangga. Berkatilah pula rumah kami agar menjadi tempat tinggal yang layak demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sampai jumpa semuanya. Dadah.